perkuliahan, kemudian membahas tentang bagaimana perkuliahan kita ke depannya selama 16 kali pertemuan, 2 kali ujian, yaitu terdiri dari UTS dan UAS. Untuk proses pembelajarannya berlangsung secara blended, atau beberapa kali kita tatap muka dan beberapa kali juga dilakukan secara online. Untuk pertemuan kali ini, pada materi statistika, kita akan membahas terkait tangga skala pengukur. Kita akan membahas terkait statistika dasar, yaitu konsep pengukuran dan penyajian data. Jadi di sini kita akan membangun fondasi informasi dari elemen dasar sehingga pada akhirnya kalian sudah mampu menarik kesimpulan dari data itu sendiri. Yang pertama yaitu kalian harus memahami keempat elemen daripada statistik ini, di mana keempat elemen ini sangat-sangat penting untuk mampu memahami statistika itu secara lebih luas. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu pengumpulan. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan data mentah, numerik, dan non-numerik dari objek. Apa itu data mentah numerik? Data mentah numerik adalah data yang berisikan nilai, misalkan contohnya berisikan nilai siswa atau nilai mahasiswa, kemudian berisikan tinggi badan anak, kemudian berisikan tentang jumlah siswa ataupun jumlah mahasiswa yang dimana di dalamnya itu ada angka yang lebih spesifik. Kemudian non-numerik. Non-numerik itu terdiri dari jenis kelamin, kemudian eh, jenis jenis perguruan tinggi, sekolah, dan lain sebagainya. Di mana data mentah numerik atau data non-numerik itu berasal dari objek yang akan kita identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan. Pengolahan adalah kegiatan untuk mengklasifikasi, menyusun, dan mengorganisasi data ke dalam satu struktur. Misalkan apa? Misalkan kita punya data, kemudian datanya kita olah, lalu kita klasifikasikan. Misalkan contohnya kita klasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan tinggi badannya, ataupun kita menyusun dan mengorganisasikan data ke dalam satu struktur yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu analisis. Dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencari pola hubungan. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan pengolahan, jadi data yang ada, kita sudah kumpulkan datanya, kemudian kita sudah olah datanya, kita sudah klasifikasikan menjadi satu bentuk tertentu, kemudian kita analisis. Analisis berdasarkan, misal kalau kita klasifikasikan dari jenis kelaminnya, yang perempuan. Nah, yang perempuan ini ternyata dia lebih aktif dari data yang kita punya, jenis kelamin perempuan itu lebih aktif daripada jenis kelamin laki-laki. Nah, ketika kita sudah melihat nilainya, kita sudah melihat apakah nilai ini berbicara perempuan lebih aktif ataupun laki-laki, artinya kita sudah ada di tahapan analisis. Kita sudah bisa menganalisis data tersebut. Apakah data yang kita punya ini bisa menggambarkan satu kejadian? Apakah objek yang kita punya ini sudah bisa dideskripsikan dari data yang kita punya? Nah, dari hasil analisis yang setelah kita lalui, kita masuk ke tahap interpretasi. Nah, interpretasi di sini adalah kegiatan menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang secara rasional. Yang harus kita garis bawahi adalah di sini kita sudah bisa membuat keputusan. Keputusan ini kita ambil berdasarkan 3 tahap yang sudah kita lewati. Nah, kesimpulan yang kita ambil di sini berdasarkan daripada data yang kita kumpulkan untuk membuat satu
kesimpulan yang rasional. Nah, rasional di sini adalah tidak keluar daripada data yang kita kumpulkan dan data yang berbicara tersebut yang kita olah, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang kita punya tersebut tidak keluar daripada data yang kita ambil. Sehingga dari 4 tahap tersebut, kita bisa mendefinisikan statistika itu bukan sekedar sekumpulan data, melainkan metodologi ilmiah untuk memecahkan masalah melalui data. Nah, jadi data yang kita punya ini adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kemudian, selanjutnya yaitu statistika itu dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, statistika deskriptif di sini dia lebih mendeskripsikan suatu data tanpa kita menarik kesimpulan dan mengeneralisasi secara keseluruhan. Nah, dari data yang kita punya, kita hanya bisa mendeskripsikan. Nah, contohnya apa? Dari data yang kita punya, kita hanya bisa membuat sebuah tabel. Kemudian kita bisa membuat suatu grafik. Kemudian kita bisa membuat suatu tabulasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memotret kondisi aktual secara rapih dan jelas. Fokusnya pada meringkas informasi dan menyajikan data mentah. Nah, menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola. Jadi misalkan eh, kita mau mendeskripsikan tentang Universitas Syekh Yusuf Makassar Goa. Nah, kita bisa menggunakan statistik deskriptif di mana kita langsung datang ke tempatnya dan memotret kondisi nyata daripada lokasi tersebut. Nah, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita potret, misalkan jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa ini kita bisa buat tabulasi atau tabelnya. Kemudian kita bisa buat grafiknya. Misal berapa jumlah mahasiswa di prodi kimia. Kita lihat di prodi manajemen seperti apa. Apakah jumlah mahasiswanya itu hampir sama atau tidak. Nah, kita hanya bisa melihat informasi itu secara real, faktual, dan jelas tanpa kita menarik kesimpulan. Jadi dari data tersebut kita kumpulkan, tapi kita tidak bisa mengeneralisasi data tersebut bahwa seluruh seluruh universitas yang ada di Kabupaten Goa itu sama dengan Universitas Syekh Yusuf, ataupun Universitas Syekh Yusuf itu menggambarkan seluruh universitas yang ada di Goa. Tidak, tetapi kita hanya memotret kondisi yang ada di Universitas Syekh Yusuf tersebut. Kemudian di kondisi tersebut kita bisa melihat terkait terkait jumlah mahasiswa, kemudian jumlah dosen, jumlah kelas, fasilitas yang ada. Nah, itu kita bisa deskripsikan. Deskripsikannya bisa dalam bentuk menggunakan grafik, kemudian menggunakan tabel, dan menggunakan menggunakan tabulasi ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini hanya memotret kondisi secara aktual. Kemudian, bagaimana dengan statistik inferensia? Nah, statistik inferensia di sini dia adalah statistika yang mendeskripsikan suatu kondisi yang dapat menarik kesimpulan dan mengeneralisasi kesimpulan tersebut. Fokusnya adalah pada penggunaan data sampel yang berukuran kecil. Contohnya, kita mau meneliti, kita mau melihat bagaimana kemacetan yang ada di Kota Makassar. Nah, tapi kan kita tidak bisa melihat semua titik. Nah, kita tidak bisa melihat semua titik yang ada di Kota Makassar. Karena apa? Karena kita punya banyak keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang peneliti punya adalah keterbatasan dana, kemudian keterbatasan waktu, dan banyak lagi. Nah, karena keterbatasan tersebut, kita hanya mengambil beberapa titik. Nah, beberapa titik ini yang disebut sebagai sampel.
Sampelnya apa saja? Misal kita mengambil titik-titik yang mana memang itu merupakan titik vital dari Kota Makassar. Contohnya ada Veterani, kemudian ada Urip, kemudian ada Boulevard. Nah, bisa jadi ketiga titik ini yang kita ambil untuk melihat kemacetan Kota Makassar. Nah, dari semua titik itu diwakilkan oleh tiga jalan tersebut. Nah, sehingga makanya statistik inferensia di sini dia adalah statistik yang menggunakan data sampel berukuran kecil yang sebenarnya itu harusnya banyak ya yang kita teliti, tapi karena ada keterbatasan, sehingga kita mengambil sampel kecil saja. Nah, kemudian kita membuat estimasi, prediksi. Nah, jadi dari ketiga sampel ini sudah harus mewakili Kota Makassar. Jadi ketiga sampel ini harus mewakili Kota Makassar, ataupun ketiga jalan ini harus mewakili seluruh jalan yang ada di Kota Makassar. Karena apa? Karena dari sampel tersebut kita bisa mengestimasikan, kemudian kita bisa memprediksi, lalu paling terakhir kita akan melakukan generalisasi. Generalisasi artinya dari ketiga sampel tersebut mewakili seluruh jalan di Makassar, sehingga apabila sampel tersebut sangat macet, artinya seluruh kota Makassar itu macet. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mengambil keputusan terhadap populasi yang besar. Karena populasi ini artinya dia skala yang lebih besar. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian, kita butuh sesuatu yang lebih kecil karena kita punya banyak keterbatasan, sehingga populasi itu harus diwakilkan oleh sampel. Sampel ini kita ambil beberapa sampel yang bisa mewakilkan populasi tersebut. Contohnya apa lagi? Contohnya kita mau teliti tingkat kecerdasan rata-rata warga Indonesia. Nah, kalau kita mau tahu berapa rata-rata IQ orang Indonesia, tidak mungkin kita mau teliti seluruh warga